Oh, gimana? Jalur zonasi? Tapi di bawah. Oke. Bukannya emang jalur zonasi begitu? Enggak. Cuma kan kita tuh yang kemarin dikirim beres itu udah ada 2 orang yang sudah di home visit. Oh iya. Jalur zonasi, tapi rumahnya bukan zonasi. Wih, sangsukan nyawa nanti. Terus kita ya seperti itulah. Di mana rumahnya? Ada yang di Arcamani. Saya. Banget. Sama satu lagi mah ini Gang Tera tapi kesananya lagi. Perak. Tera lagi apa? Tamblong. Oh. Lumayan. Itu mah 2 kilo. Iya 2 kilo lebih seperti itu. Memang ya seperti itu. Jadi saya kenalan dulu sama Kang juga tuh. Jadi sebenarnya kan alumni Kang. Oh iya, angkatan apa? Berarti. Waduh, kalau ditanya angkatan apa, isin euy. Ya apa? Isin. Ini udah lama lah bukan nama. Terus karena kebetulan kenal sama ketua alumni, jadi saya tuh balik deh lah ke sekolah gitu. Ayo, siap. Dulu saya pernah ke sekolah mentoringin anak-anak, tapi dulu khusus anak-anak DKM. Pada waktu itu tahun 2005 itu lagi Bandung lagi rame isu NII. Nah, sebenarnya yang kena bukan anak apa ya, bukan anak DKM tapi umum justru bukan anak DKM yang kena. Termasuk saudara saya juga pernah kena. Jadi kayak cuci otak gitu ya. Iya. Ketemu menghilang berapa hari, ketemu lagi tuh kayak udah kayak beda bengong gitu. Menyendiri di kamar gitu. Itu rata ke banyak. Nah, setiap kali ditanya korban-korban itu teh selalu menunjuk SMA 5. Wow. Jadi ternyata yang ngajak itu anak-anak SMA 5 gitu. Tapi saya ngecek di DKM itu bukan anak DKM justru. Nah, kebetulan yang masih ingat itu guru ya yang tersisa tuh paling tinggal Pak Jajang sama Bu siapa Bu Rahma ada. Rahma. Nah, pada masa itu tuh kalau nggak salah gitu yang Bu Pak Jajang itu sebagai pembina DKM gitu. Jadi sering ngobrol sama kita lah gitu. Ramai itu pada masa itu ya gitu. Jadi udah lama dari 2005, habis itu pleng saya udah kemana-mana lah gitu. Terus jadi sekarang balik lagi. Kenapa balik lagi? Karena 2000 sebelum COVID ya, 2017 ya. Saya tuh ada eksperimen tapi di SMA 23 Antepani gitu. Rumah di mana? Cijerah. Cijerah. Abdi mah ngekos di Garut. Di DU. Aslinya Garut. Aslinya Ciamis. Oh, Ciamis. Ciamisnya di mana? Sukadana. Oh, istri saya Ciamis juga, tapi Panjalu. Apa ya? Dekat lah. Oh, dekat ya? Dekat. Tapi udah lama di Bandung sih, dari lahir udah di Bandung. Cuman keluarga asli sana gitu. Nah, itu teh apa ya? Iseng sebenarnya kayak SMA 23. SMA 23 apal kan? Iya. Nah, saya rumah di Arcamani. Jadi pas waktu ini ya, habis Jumatan biasanya. Nah, kita inilah manfaatin waktu sejam 2 jam limpang ke situ. Saya habis kerja limpang ke situ. Bukan habis kerja, curi-curi waktu lah. Di situ ngobrol sama anak-anak. Lama tuh. Kita bikin mentoring segala macam sampai akhirnya kita bikin kayak social project. Projectnya sih mereka yang ini ya. Tapi berawal dari kita sering ngobrol tentang masalah pendidikan. Isunya kalau nggak salah waktu itu tuh mereka bingung mau kuliah apa, tapi sama guru BK-nya disaraninnya apa gitu, nggak match gitu. Mereka bingung kan. Sering ngobrol, akhirnya mereka bikin project namanya guru profesi. Guru profesi itu nggak ngomongin kuliah sih akhirnya, tapi ngomongin justru jauh lebih dari itu, yaitu ngomongin profesi. Jadi ngasih gambaran profesi, berbagai macam profesi, tapi ke anak SMA gitu lah. Jadi bikin kelas, si expertnya datang, anak SMA-nya datang, yang mau ikutan gitu. Sutradara film kita pernah undang, sutradara datang, anak-anak yang suka dengan apa ya, film boleh datang gitu. Terus nanti habis itu yang bisnis misalnya kita undang, terus nanti anaknya datang. Waktu itu yang sempat pas awal-awal Torch tahu ya Torch ya, CEO-nya Torch kita undang karena kenal deket. Kita undang, mau nggak Kang? Dia bilang orangnya ini banget lah, akrab gitu, seneng ngebantuin gitu, senang berbagi juga gitu. Udah kita undang datang.
Ada berbagai macam profesi kita buka waktu itu gitu. Tapi gara-gara COVID selesai gitu. Udah di situ udah bener sampai sekarang gitu. Nah saya juga nggak tahu sekarang mau SMA 5 mau apa ya tergantung anak-anaknya sih sebenarnya. Dan masalah apa yang nanti kita hadapin gitu. Taunya pas waktu saya datang pertama kayak OSIS tuh kan difasilitasi sama Bu Dela. Bu Dela tiba-tiba langsung ngomong gitu, Kang, ini ada masalah sih. Baru kenal sih ada masalah. Ke rumah saya, apa masalah Bu? Ini guru-guru P3K part time gitu. Cerita saya nggak apa ya, nggak punya ekspektasi ke situ gitu. Terus terang juga kaget juga. Ya tapi cerita lengkapnya kayaknya harus dari Kang Sandi dan Kang Yomo. Ini status berarti ini P3K. Kalau saya P3K PW. Istilahnya P3K PW ya, paruh waktu. Kang Yoga juga? Honorer Sam. Oh beda. Sampai sekarang. P3K PW beda lagi? Beda lagi. Ini paruh ini mah P3K PW saya honorer. Nggak naik ke sini. Nah, Ini istilahnya naik. Tapi istilahnya naik. secara insentif harusnya berarti naik ya? Atau sama aja? Enggak. malah berkurang. Malah berkurang. Terus tuh, kok bisa gitu? Ya, itu dia. Inilah yang dilemanya ya dunia pendidikan lah ya. Bisa gitu ya? Bahkan kan di beberapa sekolah yang kayak Kabupaten Bandung itu tuh jauh sama Sumedang yang di daerah-daerah Ininya apa insentifnya? gitu? insentifnya itu. fee-nya. Seberapa jauh? Kalau kami mungkin hampir 50%. Kalau untuk ukuran ini aja misalnya, Kota Bandung gimana tuh? Nah, kan kalau Kota Bandung, misalnya SMP, kan mesti itu Kota Bandung ya SD SMP. Kalau SMA provinsi kan. Provinsi itu. Nah, itu tuh beda lagi antara provinsi dengan kota. Kalau Kota Bandung tuh udah jelas, kemarin tuh kalau untuk yang PW, semuanya digaji 3,5 untuk guru. UMP. 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 Sedangkan kan kalau Jawa Barat mah UMR-nya ya 2, sekian, 2,2. Berapa? 2 koma. Jadi PW saya Itu kecil lagi. 2,2. Semuanya itu. Bentar, yang honorer jadi berapa? Yang jadi kan kita bicara kebijakan dulu ya. Berapa gitu? Dulu tuh pada waktu itu muncul ketika ingin semua honorer itu diangkat. Semua honorer udah nggak mau ada lagi honorer nih, dibuatlah kategori baru. Itu tahun berapa sih? 2000 Saat itu yang P3K yang baru. awal banget. Tapi kan setelah P3K terjadi beberapa kali ternyata nggak habis-habis honorer teh. Akhirnya Saking banyak. iya betul. Terakhir 2025 dibuatlah ya udah naikin aja si honorer ini jadi paruh waktu. Nah si paruh waktu ini ada syarat dulu tuh 2 kan. Pernah ikut tes P3K atau terdata di BKN. 2 syarat ini saya nggak masuk karena saya pernah tes PNS bukan P3K dan data BKN saya hanya terlambat 10 bulan secara masa kerja. Nah udahlah, secara kebijakan kan itu. Nah salary-nya langsung masuk ke salary. Kalau ketika honorer itu kan sebelum 2026 ya kan, sebelum 2026 1 jam mengajar itu di harga ke 93.500 per jam. Anggaplah Jam pelajaran ya? Iya, jam pelajaran. Anggaplah rata-rata 24 jam pelajaran itu berarti di angka 2,2 sekian. 24 jam pelajaran selama 1 minggu. Selama 1 minggu. Tapi dibayarnya Ya udah segitu gitu. Jadi 2,2 pendapat 3 minggu berikutnya nggak dihitung? nggak dihitung. Jadi jam mati kan. Jadi anggaplah kita sebulan dapatnya 2,2 kalau mengajarnya 24 jam. Dulu ketika honorer masih dianggap ada tuh ada ini jadi pembina ekskul nambah tuh. Jadi pembina ekskul nambah 400 Dapat berapa tuh minus ekskul? 400. Lumayan. Lumayan. Nah ditambah saya mengajar 35 jam kan. Lebih dong. Nah lebihnya tapi nggak dihitung semua. Iya betul. 24 sampai 30 itu nggak dihitung, tapi dari 31 ke 35 nya dihitung. Jadi nambah Gitu ya. nambah 5 jam. Jadi terhitung 29 jam yang dibayar. Itu teh ada berdasarkan ininya memang. Kayak ada aturannya, betul. Agak aneh gak sih? Nah, anggaplah misalkan saya terakhir dapatnya berarti Desember terakhir tuh bisa dapat di angka 3,2 kan. Karena 100 honorer saya masih diakui. Pun begitu pun Pak Sandi lebih besar karena hitungannya kalau guru BK itu bukan jam pelajaran tapi per siswa. Oh gitu? Betul.
Jadi siswa dapatnya berapa sih? 125 siswa itu tuh per 24 jam kan. Oh, berapa? 125 dibagi 24 jam. Nah, jadi terhitungnya 24 jam kalau Oh, terhitungnya dihitungan 24 jam. Oh. jam mengajar. Sedangkan lu berapa Konversinya siswa Mas Andri? Sementara saya megang di 600 siswa kemarin itu. Jadi artinya 125 ke atas udah nggak dihitung lagi? Iya. Oh gitu ya? Makanya kemarin tuh wah. Berbeda saat mungkin Itu tuh keputusan itu ketok palunya tahun berapa? ba- baru kemarin Per 2026. Kemarin. Baru per 2026. Yang sebelumnya? Nah, yang sebelumnya itu tuh sama dengan Pak Yoga. Kalau BK itu misalkan sampai 40 jam dibayar. Maksimalnya sampai 40 jam. Ya, lalu tambahan dan sebagainya sama itu ada tunjangan dan sebagainya. Cuma pas kesini, ya udah top jadi segitu. Berbeda juga saat masih ini apa sekolah berbayar yang SPP waktu tahun 2019-an. Kalau itu tuh dari sekolah ada, dari DOPD pemerintah ada dan sebagainya, sehingga mungkin itu lumayan terjamin saat itu. Itu kira-kira pada waktu itu ya, total apa ya? Total uang yang bisa dibawa pulang berapa? Sekitar kalau kemarin pilih 3,7. Kalau waktu dulu ya mungkin waktu dulu tuh sampai 4,2an. Bisa bawa pak. Iya. Kalau sekarang Tapi nggak megang ekspor. enggak, tapi megangnya itu tuh saya kan di operator teknis. Jadi yang ini komputer kan, server, data dan sebagainya. Itu mah bukan job desk-nya BK kan? Bukan, cuman karena saya punya kemampuan di sana. Iya. Di ininya di sana. Setelah 2026 kan per 1 Januari lah ya. Per 1 Januari itu yang lolos dua syarat tadi masuk ke P3 paruh waktu, yang nggak lolos tetap di honorer. Sebetulnya secara kebijakan tuh saya anggaplah hampir di depan karena secara aturan udah nggak boleh ada honorer. Nah, tapi karena gurunya kalau saya di depan berarti tidak memungkinkan akan ada kelas yang kosong pelajaran saya, jadi saya dipertahankan. Itu aja ya, cuma gara-gara alasan itu ya? Betul. Akhirnya kami cari tahu lah kalau ini paruh waktu digaji berapa. Ternyata digajinya ya ikut UMR. Dicetnya buka-bukaan ya? Betul. Bukan slip gaji. 2,2. Ternyata saya kira hitungan saya itu yang honorer akan ke aturan lama. Ternyata disamakan kan. Jadi saya statusnya nggak dapat, tapi gajinya ikut disamakan ya. Dasar ininya apa itu ya? Dasar Mohon kebijakan. maaf, pizzanya yang dibungkus kita kehabisan dus, tapi pakai dus kecil nggak apa-apa. Apa bang? Bisa Tapi jadi banyak. bulat. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi nanti aja kan ini. Nggak apa-apa sih. Sekarang aja nggak apa-apa. Mana pizza? Alamat. Tadi. Sambil makannya kan. Gitu ya. Oh iya, gitulah. Terima Jadi kasih. nggak Mahal. banyak menghilangnya lah kan. Aturannya mah Tapi yang memberi tafsiran aturan itu teh siapa? kesepakatan Bendahara. seprovinsi akhirnya kan Bendahara apa? hanya Bendahara sekolah. Dengan dinas kemarin itu. Oh ya? Soalnya itu juga dari Pak Adil kan, Pak Adil yang jadi bendaharanya sekarang. Siapa? Pak Adil. Pak Adil. Itu Pak Adil yang bilang kita udah memperjuangkan, tapi dari dinas sendiri memang ini aturannya baru, kami nggak bisa apa-apa dan dengan kebijakan gubernur yang baru juga Oh, gitu? itu jadinya. Pada akhirnya itu tuh kami gimana ya, di satu sisi disuruh menerima, di satu sisi juga disuruh untuk bekerja ikhlas kan, Iya kan? karena aturannya itu kami dengan kewajiban kami dengan yang P3K penuh dan itu sama, absensinya, tugas administrasinya semuanya itu sama. Kan kalau secara aturan per waktu itu ya berarti setengahnya kan, ini nggak boleh gitu. Bahkan untuk kami tuh lebih ininya nggak boleh megang dua sekolah ataupun Nggak boleh megang sekolah. nggak boleh megang sekolah. Tapi kayaknya secara jam
kayaknya jam kerja juga nggak memungkinkan memungkinkan ya. juga sebetulnya. Makan kan? Oh, makan. Katanya belum makan. Lagi belum dapat. Sambil ngobrol lah kita. Kang Yoga itu dulu kuliahnya di mana? Di UPI. Oh di UPI. Kang Fadli juga di UPI. Sama. Angkatannya sama? Beda? Beda. Jurusannya apa dulu? BK sudah bu. Gitu ya. Ya, cuman kan kemarin S2 lagi coba di Unpad. Lagi? Udah beres kemarin. Oh belum. Nah, Udah ini, udah wisuda? udah. Oh udah. Tadinya tuh mau switch karir aja gitu. Terus karir kemana? Saya pengen jadi dosen. Oh. Tapi ternyata ya kadang Allah belum rezekinya kemarin tuh ada Oh ya siapa? administrasi yang belum beres kan. Sama apa yang juga kemarin gitu. Swiss karir ya? Setelah lulus S2 kan akhirnya banyak Kang Yoga juga? peluang. S2? Iya. S2-nya apa? S2 sosiologi juga di UPI juga. S1-nya? Sosiologi? Oh. Setelah lulus S2 kan banyak peluang terbuka lah ya. Iya, iya. Jadi Di nambah tempat lain maksudnya? nambah opsi gitu. Ah. Ya pertama belum rezeki, yang kedua akhirnya pertimbangannya terlalu gambling kan. Oh iya. Emang kalau Swiss karirnya kalau Kang Yoga kemana? Bisa ke dosen juga sebetulnya mah. Dosen, tapi kampusnya? Kampusnya ada beberapa di Garut, ada Uniga, terus ada apa IP Garut ada IP apa? Institut Pendidikan Indonesia. Atau Dulunya namanya STKIP, dulunya STKIP Garut. sekolah tinggi Eh, di Cimahi juga ada tuh STKIP. betul, Sama ya? Ya beda. kurang lebih sama, tapi sekarang ganti nama. Itu banyak di olahraga ya? Kebanyakan ada olahraga dan di pendidikan umum kayak PKN, bahasa. Oh iya betul. Kalau PGSD mungkin SD. Itu STKIP mana? Cimahi saingannya FPOK tuh. Ya, kalau olahraganya betul. Olahraga atlet ya, ada atlet yang saingan. Jadi kalau ke Garut ini dong nih balik. Iya, kan istri di sana, tapi seminggu Wah. sekali. Oh gitu. LDR. Sugante itu di sini. Istri di SMA 1 Garut. Agak juga. Nah, secara insentif mungkin beda ya dari Pak Garut. Tapi statusnya istri apa? Honorer. Sama. Oh gitu. Sepenanggungan karena dulu pemilihan pas CPNS sama. Angkatan juga barang. Seangkatan sekolah. Untuk sosiologi UPI angkatan berapa? 2016 masuk kuliah. Masuk kuliah 2016. Nah tim saya tuh kayaknya seumuran deh. Soalnya kuliah pak 2016 ya? Iya. tim itu bergerak di bidang apa kan? Berapa? Bergeraknya di bidang apa? Apa tuh? Timnya. Kalau background orangnya sih beda-beda. Cuma karena yang menyatukan kita karena kita sama-sama concern sama pendidikan aja. Makanya gitu. Dulu mah pada masa itu kan kayaknya zonasi masih belum terlalu ini. 2016 ya? Iya. Belum. Jadi kita masih, jadi saya duduk sama mereka tuh, mereka masih pakai baju putih abu-abu tuh. Saya ngajak ngobrol yang berat tuh masih oke lah gitu. Masih nyambung lah gitu. Ya udah pada mencar, udah ada yang keluarga, ada yang di Jepang, ada wah ke semua gitu. Karena ini aja sih Kang Yoga, karena saya seneng sih masalah pendidikan sih. Apa sih namanya, bukan seneng apa ya, concern lah ya. Itu kerjanya di mana? Kalau saya itu sebenarnya background saya bisnis sebenarnya, cuman bisnis itu saya tutup 2022. Jadi saya ada bisnis yang di apa ya, cabang olahraga rekreasi lah, sama waktu itu bersama namanya keuangan. Cuma yang keuangan udah lebih duluan tutup, satu lagi baru 2027. Mau mulai lagi tuh ada Susah. ada berat gitu.
Lagi habis covid ya. Iya. Sampai sekarang belum beres itu. Iya. Dampak COVID-nya. Ya. Ini sedang. Begitupun kan di dunia pendidikan kita ya SMA 5 lah ya. Bahkan ada siswa yang belum bisa baca. Hah? Serius? Belum bisa baca? Satu orang? Kayak cuma satu orang nggak juga sih, ada beberapa, ada kategori, ada yang beneran ABK itu ada ya 3 orang, ada itu yang udah tidak ABK-nya apa? IQ-nya di bawah rata-rata. Jadi ada yang IQ-nya cuma 60, 50 itu masih ada. Lalu ada juga yang memang secara kemampuan kurang. Bukan apa kayak siapa? ABK teh? Yang kebanyakan ABK itu apa namanya? Down syndrome. Nah, autis gitu. Autis om. Lah. Autisme dulu tahun 2023 ada satu orang. Gimana itu kalau gitu? Kalau itu kan pakai ini ada guru pendamping saat ini. Dan Hebat. COVID juga kan. Hebat ya? Dan karena COVID jadi online tetap Online? muka. Online lalu pas tatap muka itu dia pakai guru pendamping karena secara kemampuan orang tuanya berada. Oh, beban biaya di beban orang tua. Gitu. Saya tuh anak ada yang di SMK. SMK-nya jurusan musik. Sejak diberlakukan kurikulum merdeka, ada amanat dari kementerian bahwa semua siswa yang daftar harus diterima. Musik loh, jadi udah nggak dilihat lagi apakah dia bisa musik atau enggak. Jadi bahkan banyak yang dari nol sama sekali nggak tahu musik. Tapi karena dia nggak punya pilihan masuk ke situ, guru harus menerima. Wah itu pusing, yang stres gurunya ngelatihnya gitu. Belum ditambah ada yang ABK juga. Wah itu pusing. Yang kasihan gurunya sih. Apalagi nggak ada helper. Kalau ABK kan ada jalur khusus kan kalau masuk SMA itu. Betul. Tapi sekolah nggak Ya betul, nah itu nggak dia. didukung kan? Harusnya kan gurunya yang inilah kompeten di bidang itu. Apa sih kalau PSLB? SAB, SLB. pendidikan sekolah biasa. Yang sekolah biasa. Ada di sekolah anak saya, SMK negeri. Udah nggak ada budget kali. Iya. Jadi akhirnya dibiarin aja sama guru. Kasihan juga. Karena di 5 pun kita yang untuk KBP ini kesulitan kan. Yang pada akhirnya itu kita membuat aturan KBP berbeda. Tapi secara pengembangan diri pas itu gitu, kita nggak punya pilihan lagi karena kekurangan sumber daya. Tapi dia bisa lulus. Akhirnya bisa Wajib lulus. lulus Wajib lulus. dengan standar-standar yang Ada pilihan lain nggak? Misalnya dia kalau di sekolah anak saya ada sampai di DO. Ada Bukan DO sih ya. Mengundurkan diri. Dia pindah sekolah gitu. Tapi masalah Masalahnya apa? Syarat dan ketentuannya dan gitu. kayaknya nilai. Ya udah nggak bisa, susah untuk buat buat dinaikin lagi. Walaupun nilainya dinaikin, tetap anaknya nggak bisa ngejar. nah, ini yang mungkin berbeda dengan di SMA 5 ya Pak. Kan kalau katakanlah ada sekolah namanya ASI, dia itu IQ-nya 67. Dia itu bahkan untuk misalkan buang air aja dia ada kesulitan. Harus dibantu. Kita nggak bisa menerapkan standar anak pada umumnya ke dia, karena udah pasti dia nggak akan mampu itu gitu. Pada akhirnya itu kan standar yang ditetapkan itu adalah dia hadir nggak di sekolah Itu doang ya. itu doang. Lalu tugasnya gimana dan sebagainya itu dikembangkan ke dirinya. Pas dia lulus gimana tuh? Ya kemarin tuh ada yang ABK juga langsung kerja, ada yang kerja di Indomaret gitu, ada yang lagi nyari survive seperti itu. Kalau di sekolah anak saya lebih sadis. Lebih sadis tuh gimana ya? Jadi kayak betul-betul diculkan gitu sama guru. Karena kan di situ beban SMK tuh berarti banyak banget praktek. Ntar mereka nggak bisa kejar. Jadi diculkan. Gurunya nggak tahu harus ngapain gitu. BK-nya juga
sama kayaknya 2 orang cuma 2 orang gitu ya. Kalau mungkin 17. SMK lebih banyak siswanya. Lebih banyak ya, betul, lebih banyak, lebih berat ya. Tahu nggak berapa rate ininya, rate drop outnya? Jadi 5 kelas itu setengahnya Hah? 5 kelas ini hilang tuh. Jadi misalnya di kelas 10, kelas 11 tuh, itu hampir setengahnya hilang kelas. Yang akhirnya mereka sebenarnya mengundurkan diri ya. Ada yang mengundurkan diri, ada yang turun kelas, ada turun, tapi sedikit sih. Banyak yang mengundurkan diri. Ya kaget diceritain gitu deh. Cuma lebih barbar ya. Masih mending SMA 5 sih. mungkin karena keilmuannya lebih spesifik mungkin. Emang. Jadi, itu yang membuat mereka lebih sadis dan kami justru kecenderungannya lebih polite gitu. Ditambah kayak gini ya, kayak kelas-kelas SMK yang apa sih, tata boga misalnya. Terus sebenarnya kalau di dunia tata boga kan pada galak-galak nih, sadis-sadis nih. Dosen-dosennya juga sama. Ini kan guru selevel SMK juga kurang lebih sama lah. Keras, dunianya keras gitu. Jadi kebayang dong, anak-anak itu masuk ke situ emang buat di tempat gitu. Tapi yang masuk adalah ABK gitu. Yang anak-anak yang di bawah standar gitu. Wah, kasihan. Bikin stres ya. Betul. Terus jadi kalau peluang switch career dia gimana? Kemungkinan BK dan sosiologi itu mirip HRD, Balina. Wah, iya. Apa lagi ya? Kecenderungannya masih di dunia pendidikan sih, kebanyakan. Oh, Antara jadi guru atau kan jadi fokus di bimbel, dosen. Kalau beneran switch di luar pendidikan ya HRD paling ya. anaknya teman saya kemarin tuh baru dapat kerjaan, sama-sama di dunia pendidikan, tapi mereka yang apa ya? Udah kayak ini lah yang sekarang lagi rame tuh, jadi anak pengen kuliah di luar negeri atau pengen kerja di luar negeri, nah kayak konsultan pendidikan gitu ya. Ya, itu sekarang lagi rame banget. Gitu ya. Di SMA 5 sendiri kan yang datang gitu. Yang nawarin banyak banget. Oh gitu. Nah dulu saya 2016 sempat tuh ngerjain gituan, ngirim pelajar SMA ke Turki, kuliah ke Turki. Waktu itu baru satu-satunya lembaga yang apa ya, yang memulai gitu. Setelah itu jadi banyak banget yang nawarin ke Turki. Satu kuliah satu. Secara biaya itu kan mandiri ya. Secara biaya hampir sama kayak kuliah di Bandung. Kalau di kota-kota yang kecilnya sama lah ya. Living cost-nya juga. Buat orang tua jadi kayak apa ya? Pengen nguliahin anak luar negeri tapi biayanya enggak. Itu beda. Kan soalnya kalau keluar negeri pasti mahal ya. Ke Jerman aja lumayan, berapa ke Jerman? Mungkin di atas 100 juta. Tapi buat memang kuliahnya sih gratis ya. Tapi deposit besar deposit. Sekarang tuh yang lagi rame tuh ini kan ke Aussie. Ya emang dari dulu ya Aussie Iya. mah. Itu rame banget. Karena lebih mudah sekarang di sana. Kuliahnya Dapat awalnya itu lebih gampang. tapi biayanya mahal. Biayanya mahal. Tapi kenapa orang suka kesan? Karena tadi mungkin tesnya gampang, persyaratannya itu gampang banget. Bayarnya berapa? Untuk fee tuition per tahunnya itu sekitar 250 jutaan. Itu kalau di Di Malaysia mah udah, di Indonesia udah sampai lulus itu. iya. Jadi sampai lulus sama biaya hidup. Kalau beasiswanya gimana? Nah, kalau beasiswanya kita nunggu dari fathernya, pendidikan di mana. Kayak kemarin misalkan ini ada beberapa anak yang ikutan beasiswa Garuda. Dia udah dapat di Toronto, di Kayus, dia udah dapat LOA-nya. Tapi karena masih ikut beasiswanya, jadi belum bisa dipastikan. Jadi udah Dia udah dapat terima, LOA-nya, dia udah keterima. tes. Udah tes, Diterima. udah diterima. Oh, tapi beasiswanya belum oke. Beasiswanya belum. Nggak bisa ya? Dengan modal LOA itu nggak bisa. Bisa tapi mandiri dan itu kan
mahal banget. Iya, pasti mahal. Kalau panitia ininya beasiswanya mereka menilai apa yang mereka nilai dari peserta. Tergantung sih kan, dari itu beda-beda. Misalkan kalau yang dari pemerintah kayak Garuda atau Duma BIM namanya. Itu interview kan? Ada interviewnya. Jadi dari nilai akademiknya seperti apa, teknikal akademiknya, lalu prestasinya, lalu apa motivasi mereka dan sebagainya, dan interview. Interviewnya pakai bahasa Inggris. Tergantung interviewernya. Oh gitu. Ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai Oh, bahasa iya. Inggris. Paling bahasa Inggris nanti dinilai dari TOEFL gitu ya. Ya, IELTS oke. seperti itu. Biasanya kalau udah dapat LOA kan nggak perlu untuk menentukan lagi TOEFL atau IELTS-nya. Karena sudah dikasih sama. Sudah kita sama. Saya Sama lagi Pak Jom? ada 3 orang. 2 orang. Tapi cuma kayaknya udah sama orang tuanya udah diproyeksiin. Dan dia kemarin SNMP lolos bersama kita di ITB. Cuma papan atas ya. Ya. Ini kalau yang papan bawah, aduh bisa. Kita tuh kadang ketika yang di bawah itu tuh selalu berhubungan dengan orang tua dan keluarga itu gitu. Faktor keluarga gede lah ya. Faktor keluarganya tuh besar. Mau intervensi gimana ini keluarga di luar tanggung jawab kita. Bang Yoga mah nggak ngerasain ini ya? Visit nggak ya? Pernah beberapa kali. Saya dan Oh, iya? pernah Pernah jadi wali kelas juga. Oh, wali kelasnya harus visit ya? Kalau ada apa siswanya yang bermasalah ya gitu. Sabar nggak Mas Adi? Hah? baru. Kebetulan megang kelas yang sama. Itu papan bawah oke lah. Kalau papan tengah gimana? Harus digimanain tuh papan Nah, tengah? cara ini mungkin ya kan, sebenarnya ada beberapa aspek yang bisa dilihat dari papan tengah itu adalah motivasi belajarnya. Ada kecenderungan sekarang itu apa ya, stigma atau perspektif terkait sekolah yang berbeda di era zaman sekarang. Kalau zaman dulu tuh kan sekolah tuh untuk belajar ilmu dan sebagainya. Sekarang itu mereka datang ke sekolah tuh bukan untuk belajar, Tapi mencari relasi pertemanan dan sebagainya. karena dia punya keyakinan apa dengan pertemanannya? Karena kata mereka sukses itu tuh bukan dari anak. Oh, oke. Dan itu tuh saya udah wawancara beberapa kali bapak siswa gitu seperti itu. Gitu ya? Bahkan ada beberapa orang tua yang maksa anak kita SMA 5 bukan karena status SMA 5 yang lebih ketimbang mas, tapi karena relasi orang tuanya. Dan itu tuh banyak banget yang kayak gitu. Relasi orang tuanya, berarti orang tuanya yang gaul dong berarti. Iya. Ada yang karena Anaknya disuruh gaul, orang tuanya ikut gaul gitu. Aduh. Dua-dua. Gitu ya? Sampai kemarin pun kan pernah ada kasus itu. Jadi ada orang tua, ya ini yang tadi yang dia itu memaksakan anaknya ke SMA 5 karena dia pengen punya relasi ataupun lingkungan bisnis yang berada. Lingkungan bisnis. Sampai akhirnya dia ya jual bisnis ya, investasi dan sebagainya, menyebar informasi. Oh gitu. Jadi masalah. Karena bisnisnya nggak jalan. Waduh. Ngajak orang investasi nggak jalan. Kok bisa terungkap? Gimana ceritanya? Wah itu panjang. Yuk, ambil makan. Ya. Emang kalau kita balik lagi kayak bujangan ya? Iya. Sendirian di kosan. Betul. Kosannya bareng-bareng sama ini, ada guru juga yang lain. Nah, Ada sebenarnya mah ngumpul aja. Tapi saya bukan orang yang seneng di luar sebetulnya kan. oh, orang anak rumahan. Saya kalau keluar tuh harus ada alasan apa gitu. Berarti ke Bandung tahun 2000? Setelah beres kuliah 2006.
2016 ya lulus ya? 2016 kan masuk. Oh masuk, oh ya masuk. Lulusnya berarti 2021? 2020. 2020. 2020 COVID, saya di Ciamis dulu ke Bandung lagi. Di Ciamis tuh sambil S2. Sambil S2. S2 2022. Berarti ini dong ya? Apa? Kelas online? Ya betul. Iya. 2022 masuk ke SMA 5. Setelah itu udah wajib. Iya sih kalau itu mendingan saya nyaranin mending switch karir ya. Bener Mas, deh. Makan emang- hati ya kalau nyarinya. Hati berkata tidak kan. Masa sih? Serius? Mungkin pas awal saya S2 tuh kan banyak tawaran gitu. Saya konsultasi dengan guru-guru dengan orang tua. Sekarang mah tinggal masih sama orang tua ya? Atau udah bisa? Udah istri sih sebetulnya di rumah orang tua tapi disekat jadi susah Udah berkeluarga? keluarga. Nah sekarang ketika udah berkeluarga pandangannya udah beda. Kalau dulu kan nanti kalau saya pergi siswa gimana? Kalau sekarang kalau saya bertahan ini istri gimana? Iya, iya. Anak berapa kan? Belum. Berapa jam? Belum udah punya ya? Udah. Tapi oke lah, maksudnya suami istri juga kerja kan? Istri kerja juga? Belum. Oke. Baru kemarin resign Dari? BCA. Oh itu. Tapi kan di Bagus. Semarang. Oh jauh ya. Ya dia ikut saya ke sini Kenalnya di mana? waktu kuliah. Oh UPI. Enggak. Oh bukan. Dia anak UNES. Apa? Anak UNES. Oh iya, iya. Semarang. Semarang. Jauh ya. Kemarin berarti lebaran ke Semarang? Lebaran di Ngawi. Karena Oh nggak bisa. orang Ngawi tapi kuliahnya di Semarang, kerja di Semarang. Ngawi teh Ciamis sebenarnya. Jamnya masih gede kok. Kota iyalah kota kecil lah ya. Oh Ngawi lebih kecil dari Ciamis. Luas mah luas tapi peradabannya Masih lebih maju Ciamis berarti. ya. Kemarin waktu lebaran itu kan di sana gua tuh son horek gitu tuh. Asli dah. Ya memang bagian dari itu sih. Tradisinya. Tapi bisa di ini tak ada tutorial itu ngehack sound horek pakai bluetooth itu bisa itu diajarin Tadinya langsung kita parum gitu. ini langsung parum Oh. lagi rame-rame dulu parum nah, itu aman Oh ya itu beneran paling besar-besar suaranya itu. iya iya. Bassnya. Budaya pop Makanya di Ciamis tadi siapa? istri Oh, Panjalu istri orang Ciamis. Panjalu. keluarga besarnya Panjalu Panjalu tuh setengah jam lah dari saya. oh, ada ya? Itu tuh saya udah lupa karena saya kesana tuh kayaknya terakhir apa ya, setahun 2 tahun setelah saya nikah gitu. Jadi setelah itu kan yang di sana udah nggak ada, nenek udah meninggal ya. Jadi udah nggak kesana lagi. Semua keluarga udah di Bandung semua. Itu dari Gentong belok kiri ya? Iya, Ya, betul. ada yang di sana. Lama. Jadi udah nggak ngerasain tuh Lebaran macet di Gentong nggak ada. masih ngerasain ya? Pak, saya Udah nggak? udah jalur Garut. Garut ya. Jadi ya. nggak terlalu. Kemarin istri saya ke Garut, ini asik ya Garut ternyata sekarang. Sekarang salah satu kota pelarian. Iya bener. Jadi kayak viral ya, yang apa? Ibu-ibu udah pensiun, Iya. Jakarta pindahnya ke Garut. Gitu. Jadi jualan Garut cek saya teh. Mantep kan? Iya. Banyak destinasi yang baru buka soalnya. Begitu ya. Yang masih alam Ya. banyaknya Garut karena salah satu kota yang tidak terlalu kecil tapi potensi alamnya masih banyak dan baru kebukanya setelah zaman globalisasi kayak sekarang makanya membludak. Kayaknya berarti gini ya, kayak luas wilayah nambah-nambah gitu ya? Enggak? luas wilayah peradabannya. Ya peradabannya. Iya akan Atau batas kotanya nambah batas juga? kota enggak sama sekali. Justru Garut sekarang sedang mau ada apa namanya pemekaran, Tuh. mau dibagi 3 malah gitu. Oh gitu ya. Garut Kota, Garut Selatan, Garut apa ya? Garut Selatan kan udah ada ya? Oh kotanya ya? Iya secara administratif gitu. Kan belum. Karena Bangkok dan sebagainya. Izin deh, nah itu di Batu deh. Kita yang kuno naonnya. Barat mungkin entah. Tapi asli bener ya.
Istri saya baru berapa hari, 2 hari di situ langsung luar biasa Garut. Cuma macetnya juga sekarang. Iya pasti. Akses. Di Nagrek udah weh. Oh. Stuck di sana 1 minggu. Iya istri saya kan sama anak-anak, kan istrinya SMA 5 juga, cuma beda setahun sama saya gitu. Itu sama teman-teman SMA-nya pada kemarin lebaran tuh pada kesana main. Saya bingungnya, emang bisa ya jualan di Garutnya? Tak apa orangnya. Kan sedikit penduduknya gitu. Ada yang jadi apa ya? Ada yang buka toko kue. Aku kok laku. Wah luar biasa. Kafe-kafe kan saya Garut yang paling Gitu besar ya? perkembangannya kafe itu. Terus itu karena ada kereta itu jalur Ya. kereta apa? Komuter lain. Ya cuma berapa jam. Habis itu orang kan datang pagi bisa pulang malam gitu ya. Iya. Atau pulang sore gitu. Banyak yang gitu. Ini berarti segala weekend gak rame sih. Ramai banget. Pasti ya. Hari Jumat dan hari Minggu tuh udah harus tahu jam buka tutup. Maksudnya juga. Jadi kalau misalkan dari Bandung ke Garut hari Jumat tuh kalau bisa diusahakan sebelum malam. Oh jadwal terakhir kereta maksudnya? Ada gitu? Jalur-jalur biasa, jalur umum, jalur mobil. Jadi ada jam-jam dibuka Oh tutup. gitu. Ya Allah. Saking ini ya. Cuma itu doang. Itu mah udah kayak di puncak dong. Iya. Iya. Udah parah dong. Saya kalau misalkan Garut Bandung misalkan kan biasanya hari Minggu berangkat dari sana. Udah kelewat jam 12 tuh udah masih macet. Oh ya? Tengah malam. Jam 12 itu jam 12. Oh 2 siang. Jam 12 siang. Udah mulai rekayasa jalan gitu. Pasti macet. Utamanya mah di pas masuk Garut itu naon? Leles. Leles Kadung Ora itu dia. Oh iya sih ya. Langganan kan. Jalur baru belum terlalu dibantu. Jalur baru itu berarti lewat mana? Mostoro dan Yang masih di jalur itu sebenarnya tapi diputerin dulu keluar. kayak bypass lagi. Nah, Wah apa sih? Tapi kan itu lagi dibangun tol juga sekarang kan. Yang Yang ke Tasik. Gede Bage, Garut, Tasik, sama Oh, gitu ya. Cilacap. belum mulai nggak? Pembebasan lahan. Iya itu banyak dimainin lah. Itu si pembebasan lahan ini. wah ada lagi ya. Menarik. Oke, jadi kalau mau investasi kayaknya Garut bisa. Iya sih. Harga tanah nggak semahal di Bandung. Iya sih betul. Tapi pasti bentar lagi merangkak naik. Saya tuh 2024 tuh iseng-iseng ikutan ini kan apa? Ikutan kelas. Ini ngomongin Swiss karir. Usia saya udah nggak mungkin kayak play gitu kan. Kelas VA pernah tahu VA? Virtual Assistant. Oh iya. Jadi nyari klien tapi yang di luar gitu. Tapi saya jadi banyak terbuka juga. Ini saya apa namanya? Apa ya? Kacamata saya jadi terbuka gitu. Karena mentor saya banyak kan mentor yang memang mereka sudah megang berapa klien, cukup banyak lah kliennya gitu. Diajarin sampai detail teknisnya gitu. Dan yang penting sebenarnya ininya sih mindset dan mental, persiapan mental sebenarnya gimana cara kita berhadapan sama klien gitu ya. Tiap negara pasti beda karakternya kan. Wah itu seru, asli seru itu. Menantang juga gitu ya. Dan banyak sekali yang kayaknya kemarin sejak pandemi itu banyak banget kelas yang kayak gitu. Jadi ada banyaknya yang mama gitu. Virtual assistant tuh saya nggak tahu nih beneran blank. Virtual assistant tuh apa? sebenarnya sebuah kerjaan yang biasanya ada di korporat Ini tapi dikerjain di rumah gitu. Oh. Untuk admin, untuk data. Ya, ada tiga kelompok besar pekerjaannya. Admin, sosial media sama admin, sosial media sama leads kalau nggak salah, leads generator. Leads generator itu sebenarnya mirip-mirip kayak marketing tapi dia ngumpulin database gitu. Sebelum di closing jadi pembeli itu dikumpulin dulu. Nah, cuma ngumpulin ini kan ada tekniknya gitu. Dari sejak awal ketika kita daftar itu udah ditanya kamu mau spesialisasinya mau di mana gitu. Di admin ada admin itu lebih persaingannya lebih ketat karena relatif lebih gampang ya. Jadi banyak mama tuh. Jadi
Dia ngasuh anak, habis itu beres, anaknya istirahat, nah dia ngerjain tuh. Banyak banget itu. Yang laki-laki saya ketemu yang laki paling cuma bisa dihitung jari lah. Gitu. Tapi ini fenomena yang baru kalau buat saya. Dan memang rata-rata usianya udah 35 ke atas. Yang baru-baru masih ada gitu. Ada juga yang udah berhenti dari kerja corporate, bosan kali udah capek gitu, ke situ. Usianya udah banyak. 50, 60 udah banyak. Jadi kalau ngomongin switch career saya jadi keingetan, oh iya. Kayaknya nggak cuma Belanda yang usia berapa? 30. Masih di bawah 30. Oh, 30. Pas. Jadi yang dia usia 40, 50, 60 pun masih bisa switch career gitu. Cuma memang pasti lebih beresiko lah ya, kalau usia 50 ke atas pasti lebih beresiko. Saya yang tadinya di dunia bisnis tiba-tiba langsung ke situ tuh langsung rada ruas oke gitu. Karena kerjaan yang teknis gitu ya, yang teknis banget ya. Termasuk sosial media. Nah, saya ngambilnya yang sosial medianya tuh. Belajar sosial media. Karena dulu pas waktu saya bisnis, sebenarnya saya memulai bisnisnya itu dari sosial media gitu. Berkembang, jadi cuma masalahnya sosial media dulu sama yang sekarang kan beda banget. Saya harus beda banget. Saya harus ngosongin gelas gitu buat belajar lagi dari nol gitu. Kudu gitu. Kalau enggak, saya nggak ngejar gitu. Atau nyambung nggak ya kalau sama dunianya Kang Kalau Sandi? saya masih agak sedikit nyambung. Karena dulu pernah jadi pelatihnya juga, gitu, tapi untuk HR. Oh, SR. Iya. Jadi kan karena dulu kuliahnya di psikologi 4 yang organisasi. Jadi ada beberapa teman yang mungkin S1 psikologi 4. S1 BKUP, Oh, BKUP ya. Terus? S2-nya psikologi 4. Oh, oke. Wow. Dan dulu juga pernah bikin ini Kang, lembaga untuk analisis jabatan, KPI, Apa? Anak? analisis jabatan, KPI dan sebagainya. Dulu punya ISO dan sebagainya tuh saya pernah di ranah itu gitu. Jadi sedikit banyak tahu Berarti masih punya ini dong, masih punya jejaring ke situ ya? masih punya pekerjaan. Nah kemarin itu kan sempat dosen nawarin untuk kerjasama. Cuma dulu tuh bikinnya kayaknya saya hatinya di SMA 5. Ya Kayaknya SMA 5 lebih pasti kali ya. dulu saat itu mikirnya. Pikir ya. Karena ya terlepas banyak di SMA 5 tuh benefitnya banyak banget kan, relasinya tuh kuat banget Relasi. dan orang tua dan Orang tua. sebagainya. Iya Cuma kesini kok malah tidak sesuai ekspektasi. Tapi hubungan sama orang tua gimana tuh? Jadi ada beberapa orang tua yang memang di bidang, misalkan di bidang dia punya ini, kebetulan ada yang di BPKP yang di jalan Yep. Soekarno Hatta. Terus saya itu minta untuk analisis jabatan di beberapa karyawannya seperti itu. Anjay, kalau teknokratnya seperti apa, sampai payrollnya juga sama. BPKP bukannya khatam ya kalau urusan yang begitu ya? Sudah ya? Tapi karena mereka tuh bilangnya ini untuk yang honorer. Oh gitu. Jadi ada beberapa karena mungkin sama ya di pemerintahan. Iya. Jadi kalau di BPKP itu mereka lebih awal daripada proses pendidikan. Dan saat ini itu kan yang di sana tuh gak ada akad jadi PO, tapi jadi outsourcingnya. Jadi ada lembaga lagi yang kayak perusahaan lah, itu yang jadi Gitu. penyalur outsourcingnya. Ini udah kayak industri, maksudnya bahkan sekelas pemerintahan aja outsourcing. Betul. Makanya SMA 3 kan gitu Pak. Apa? SMA 3 carakannya itu Outsourcing? SMA 5 enggak? kita kan nggak punya dananya. Gitu. Jangan-jangan carakannya gajinya lebih bagus ya? Betul. Betul. Iya. Ikut UMR Kota Bandung Berarti 4 sekian dong. pas sekian. Waduh, kalah guru. Bahkan tapi kan di SMA 3 tuh karena komitenya jalan, untuk guru-guru itu ada tambahan lagi. Nah ini yang mungkin di SMA 5 banyak yang kita mau nggak mau ya kan, kadang kalau lihat SMA 3 tuh waduh Waduh. Tapi secara gaji guru sebenarnya sama. Gaji pemerintah mah Sama. sama-sama. Jadi karena banyak ya itu sih ya, banyak bidang yang membantu di sana. Malah justru di era KDM malah ini ya, malah
kok kayak mundur ya? Nah itu yang dilemanya gitu. Kadang apa yang dicitrakan di sosial medianya berbanding terbalik yang di lapangan. Mungkin kalau bacaan saya kan, karena kita masih ada di ranahnya KDM, bawahnya KDM, maka kamilah yang dikorbankan. Karena KDM itu kecenderungannya lebih fokus ke yang bawah tuh beneran rata bawah gitu. Kita kan mungkin kalau disebut rata bawah juga kan enggak ya. Tapi kalau di level profesi guru ini bawah ya? Iya, secara Iya kan yang bawah sebenarnya. tapi kalau misalkan dilihat secara masyarakat umum enggak juga gitu. Akhirnya KDM itu kan lebih senang main ke jalan, lebih senang main ke daerah, sedangkan guru-guru yang bahkan di kota Bandung ini sendiri seberapa sering sih disebut kan enggak. Iya. Makanya black hole bentuknya kalau disebut mah orang-orang kayak kita yang berada di tengahnya udah bukan prioritas bagi kami. Saya tuh berharap sebenarnya kasus yang Agustus kemarin yang kerusuhan tuh berharap tuh sebenarnya kayak bola salju tapi membesar gitu. Jadi setelah 28 Agustus saya tuh pengennya sebenarnya begitu. Saya pengen lihat karena kan no viral no justice deh ya. Kudu viral heula baru nanti dapat perhatian kan gitu. Ternyata di tengah jalan tiba-tiba musik yang melempem gitu kan. Langsung tiis ya gitu. Kemarin itu kan di kota Bandung guru-guru SMP dan SD kota Bandung itu mau demo Hampir mau gerak. Kapan? kemarin sebelum puasa. Awal tahun. Iya, Januari. Pas PW naik. kan Februarian. Februarian. Itu mereka guru honorer. Guru Ya, yang kan guru OPW. karena mereka digaji hanya 500.000 satu Iya, bulan. Parah. Dan itu nggak ada tambahan apa-apa lagi. Itu mah kok kota Bandung dong berarti ya? Makanya karena mereka ini di kota Bandung, kok guru di kota Bandung pada malah naik kan, Gimana? penghasilannya malah naik dibanding Enggak, yang demo guru mana? Guru SMP? kabupaten, Oh, kabupaten. kabupaten dan Sumedang, bahkan Sumedang tuh cuma 50.000 Astagfirullah. 55.000 dipotong BPJS hanya tersisa 15.000 kan. Sebulan. sebulan. Kalau kuduna viral tuh. Emang udah Udah viral. viral, viral. tapi nggak tahu kenapa ya nggak sampai. Ada yang ngeredam. Pemerintah kabupaten ini juga stuck karena nggak punya dana gitu, sederhana itu. Dan pun yang di Tapi kabupaten itu mah saya rada masih curiga itu kan. Masih sanksi gitu. dengan Kalau memang betul alasannya nggak punya dana ya. Harus dilihatnya pakai kacamata di seluruh anggaran tuh harus dipetain gitu. Apa benar begitu gitu. Oke, sekarang kan misalnya MBG nih, MBG kan kesedot banyak sana kan. Ya, itu kan jelas kelihatan secara sepintas bahwa semua anggaran banyak kesedot untuk MBG gitu. Kita masih bisa isunya masih bisa dimainin lah. Kalau dilempar ke Twitter masih banyak yang setuju gitu. Bisa nangkep lah. Cuman yang guru SMA malah enggak ya? tapi yang SMP Kabupaten Bandung juga kan nggak jadi. Iya nggak jadi. Karena Dia dampas. Itu pas harihannya. Diredam sama PGRI-nya itu sih. Katanya kalau sampai demo maka status PW-nya itu bakal di Blacklist. gitu ya, ngeri ya. Relasi kuasa kan. Ya. katanya jadi guru itu kan dilema kan, di satu sisi gajinya harus menerima padanya, tapi di satu sisi ketika kita berteriak nggak boleh, tersandra oleh status yang guru itu. Nah, itu sadis sih. Padahal kan demo nggak apa-apa ya. Hak itu mah hak warga negara kan demo kan. Iya. Tapi kenapa selalu dipandang buruk? Saya tuh lupa ya. Masa pas ada di podcastnya Gita Wirjawan ngobrol sama Purbaya. Nah, Gita Wirjawan nanya, beberapa kali kesempatan Gita Wirjawan selalu ngomongin tentang gaji guru. Bisa nggak gaji guru itu 20-40 juta? Nah, pas kesempatan itu ditanya lagi ke Purbaya gitu. Jawabannya saya lupa, kalau nggak salah bisa. Tapi ada ada banyak tahapannya. Terus sebenarnya mau cek saya mah, saya ambil contoh gini misalnya 2000 Emil
mundur dari wali kota teh 2000 berapa? 2018. 2017 kalau nggak salah. 2017 itu Kota Bandung itu ketok palu gaji buat tukang sapu bersih. Tapi dulu masih ada pajak kebersihan. Saya sebenarnya concern saya banyak, kerjaan saya di sampah sebenarnya, sampai sekarang masih ada. Nah, saya banyak komunikasi sama temen-temen di anggota dewan. Salah satunya dia cerita tentang itu, kenapa gaji tukang sapu-sapu nih, mereka kerja kalau nggak salah jam 5:30 pagi-pagi udah mati. Itu gajinya 3, sekian. Ngikutin UMR. Tapi 2 tahun kemudian saya cek langsung ke ini ya, tukang sapu. Setelah PD kebersihan dilebur, tenaganya semua dipindah ke DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Itu gajinya jadi disamain sama yang itu orang-orang DLH lah. Jadi diturunin gajinya. Gitu. Tapi intinya sebenarnya bisa kok gitu. Jadi dari dinasnya nge-push, dari anggota dewannya nge-push. Jadi pada saat paripurna tuh diketok palu, ujungnya di situ. Bisa sebenarnya. Cuma memang prosesnya panjang harus dari dalam. Memang kita dari luar cuma bisa ngomporin, bikin jadi viral gitu ya. Tapi bisa. Makanya saya berharap sebenarnya yang kemarin itu yang kasus kerusuhan itu, kalau bisa mah iya. Panjang. Ya gitu. Pengen lihat gitu. Bahkan sampai sekarang kan itu yang kemarin kerusuhan di Bandung yang terutama yang di Plaza Patik. Ini tanggap. Apa tuh? Ada 4 orang yang diduga jadi provokator. Oh iya. 4 atau 2 orang? Waktu itu ini apa ya? Banyak yang apa ya? Ngasal gitu. Iya. Ngasal. Dari dulu udah terkenal kok. Itu kan akhirnya ada podcast juga tuh yang kemarin demo-demo yang Jakarta tuh, yang udah ditangkap, sudah dibebasin. Setelah berapa bulan dibebasin? Podcast ditanya gitu. Namanya udah di Cirian. Karena dia dari sosmed. Jadi di Cirian dari sosmed. Orang tuanya di Cirian oke. Badai ke zaman Orba. lebih parah juga dari Orba ya mah. Cek saya. Orba mah masih menteri-menterinya masih kompeten. Iya. Haris Karma bubuk ya. Betul. Kalau saya kan tinggal ini bagi kekuasaan aja kan. Ya itu udah Tidak ada apa? Tidak udah ada vulgar posisi. itu. Udah vulgar itu. Kompeten tidak kompeten sudah tidak lagi jadi prioritas ya. Iya. Tapi kalau di ini misalkan apa ya? Saya tuh masih bertanya-tanya ya. Ini ngomongin tentang peluang kerja nih. Emang kalau kita lihat di media ngomongnya seru peluang kerja itu sedikit gitu. Tapi sebenarnya di satu sisi maksudnya kalau nanya ke pelaku usaha, mereka butuh tenaga kerja. Tapi tenaga kerjanya nggak mau Kompeten atau ke mental dulu, lebih ke mental. Saya kayak gini, yang paling simpel. Ini ada iklan nih, lowongan pekerjaan gitu. Terus yang mau interview itu sudah ditentuin jadwal. Si pelaku usaha tuh dia bisa ngomong gini, dari sekian kali saya buka iklan dan menetapkan jadwal interviewnya, itu lebih banyak yang nggak hadirnya daripada yang hadir. Jadi misalnya gini, 5 kali interview nih, 5 kali misalkan 5 tanggal nih, dari 5 tanggal yang jadi cuma 1, yang lainnya 4 itu kosong, nggak ada yang datang. Nah, tafsiran dia, orang tuh milih-milih. Oh ini ya milih-milih lah, entah gajinya, entah apa segala macam. Tapi intinya mereka milih-milih. Terus yang satu pun itu juga ada yang kayak ngeghosting gitu. Sherlock udah di Sherlock nggak datang juga. Jadi ada di cek saya mah ada masalah mental gitu. Nggak tahu deh kalau ya mungkin sering diskusi sama teman-teman yang job hunter gitu, cuma ada. Saya Pernah nyobain ngelamar yang ini nggak, yang dunianya emang bener-bener beda gitu?
Saya belum pernah. Jadi dari pendidikan kan, bisa ke marketing misalnya gitu. Ya. Yang pasti paling banyak kan marketing ya. Kebetulan pekerjaan kedua lah saya di sini tuh. Oh, pekerjaan pertamanya Guru SMP di di Ciamis. Ciamis itu. Dapat 1 semester, pas di sini buka lowongan, masukin administrasi udah. Oh, gitu ya. Tapi bagus gak sih SMA 5? Kalau kata Kang Sandi kan itulah apa, networking orang tua ya. Kalau Kang Yoga gimana? Apa mendingan masih mending di Garut gitu atau mending di Ciamis lah gitu? Kalau dibilang kualitas SDM-nya, oke. SDM itu maksudnya? Sumber daya manusianya Oh. yang ada di dalamnya, guru-gurunya, Oh, guru-gurunya. Oh. kualitas guru-gurunya, kualitas PU-nya dan sebagainya. Saya masih bilang oke gitu, orang-orang kompeten semua lah. Tapi karena saya masih berkedudukannya honorer, otomatis menurut worth it nggak worth itu pada akhirnya ya. Dengan pendapatan yang sama saya akan lebih memilih di Garut sih, meskipun dengan SDM yang biasa aja gitu misalkan, tapi dengan pendapatan saya sekarang saya lebih memilih di Tapi Garut. kalau di Garut kan berarti lebih kecil ya? Betul, enggak dong, Oh enggak juga? Oh sama aja? karena kan provinsi sama. Oh iya, iya, iya. Iyalah, jelas lah. Biaya hidup jauh lebih murah. Jauh lebih murah, dekat dengan keluarga dan Iya, sebagainya. benar. Betul. Tapi kalau secara kualitas anak saya rasa ya, maksudnya income siswa, terus kemudian gurunya, relasi sekolahnya, bahkan saya bisa bilang kenapa ada beberapa momen kami itu ini ada yang ngajak kerjasama, ini ada yang ngajak kerjasama gitu, jadi entah jadi saya sebagai tim IT misalkan, entah jadi apa gitu, ya udahlah, itu salah satu kelebihannya sekolah. Pernah ngerasain ITBK kan mesti jadi mitra ITB. Oh iya betul. Lumayan juga. Itu dapat income tambahan lagi ya. Itu yang tidak didapatkan sekolah daerah. Karena kadang kayak ngawas UTBK, ngawas UT, nilai semester kita tuh lebih besar tuh. Hitungannya gimana tuh kalau ngawas itu? Kalau ngawas UTBK tuh kan sehari itu tuh 600.000. Hah? Seharinya 600.000. 2 sesi ya? 600.000 2 sesi. dari pagi sampai? Dari pagi sampai jam 5. Oh gitu ya. Jadi 600. Banget. Kalau UT kan 300.000 per hari. Kadang kalau kita Enggak, tadi ngawas 600.000. Oh, TBK. 300 kali 2. Iya, 300 kali Oh, dua. iya oke. itu tuh ya dibandingkan dengan gaji. Karena kalau kita ngawas itu Iya. 4 hari aja itu udah lebih dari gaji. Iya. Tapi emang bisa ya? Bisa. Ada ngawas sampai segitu? Sekian 4 hari itu bisa? Kalau dulu mah bisa. Karena kalau sekarang karena kita mungkin guru-guru barunya lebih banyak dan sebagainya, yang lebih mudanya, sehingga ada penyesuaian. Jadi bagi-bagi Bagi-bagi ya. gitu. Padahal kan kami di ini tuh ya yang senior kan nggak mau ngawas, Dominannya senior gitu. dominannya Jadi, senior, jadi pada nggak mau ngawas. Kenapa? ngapain? Ngapain? Kan mereka udah lebih Udah sejahtera. aman ya? Ah, Oh gitu ya. Tapi bener gak sih? Saya tuh pernah ngobrol sama guru. Tapi ini yang bukan pendidikan nih, ASN nih. Sebelum itu berarti ya. Gaji mereka udah bisa di atas 5 juta itu berapa sih? Kalau TKP-nya aja, bahkan lebih Bukan lebih. TKP-nya, total pakai take home-nya, sama serdiknya, sama TPP-nya itu udah TPP itu apa? Tunjangan? tunjangan pemerintah, kayak itu tunjangan kinerja Oh, oke. Pokoknya semuanya lah ya. semuanya. Tapi bisa angka 10 bisa nggak? Tinggal angka 10. Kalau bisa kalau di akhir-akhir masa mau masuk ke masa pensiun. udah golongan 4C atau 4B itu udah bisa. Ini kalau yang P3K ada masuk golongan gitu nggak sih? Enggak ya? Ada Ada. sebetulnya, cuman tidak pada kelihatannya enggak seperti itu.
Kalau yang penuh Iya sih. waktu ada golongan, tapi itu pun sampai sekarang masih abu-abu sebenarnya. Maka apa syarat kenaikan apa golongannya, berapa lama waktu batasnya, Misterius ya? misterius sampai sekarang. Bahkan saya rasa itu teh belum disetting aja gitu. Kalau yang per waktu mah ada karena ini satu sementara, kemungkinan nanti akan ke penuh waktu dulu gitu. Oke. Ini suka ada ngobrolan nggak sih sama guru-guru PW Tentang itu udah di SMA 5 atau di luar dengan di luar gitu? sering banget kan. Kita ya kalau di luar bahasnya kayak gini. Gitu ya. Cuman Ada balik lagi nasib. ke solusinya. Ada nasib. Ada nasib. Papiri-pirinya. Bahkan kayak sekarang baru tadi kami disuruh ngerjain set bar, prof jabar dan sebagainya. Apa tuh? Itu kayak administrasi guru lagi ASN di Jawa Barat. Hah? Tapi kan itu tuh harusnya untuk tukin kan, untuk dapat tukin. Oke. Tunjangan kinerja. Tapi kan kalau PW itu gak dapat Nggak ada tukin. tukin. Itu Jadi tetap buat harus apa? kerjain. Jadi buat apa? Buat apa? Kalau nggak ngerjain? Itu Konsekuensi. malah konsekuensinya tuh merah, katanya itu gak boleh merah dan sebagainya. Wah, resen banget ya. Nah ini tuh buat apa? Kalau merah kenapa? Kalau hijau kenapa gitu? Kan kalau ketiga kapan waktu mah kalau merah baru dia ada tukinnya dipotong ataupun nggak dapat sama sekali. Kalau kami kan nggak dapat tukin tapi harus hijau selalu gitu. Tapi ngomong-ngomong, ini yang terjadi di Jawa Barat, itu terjadi juga di provinsi lain nggak sih? Jateng, Jatim, Jakarta. Kalau Jakarta nggak, Padahal sama atau gimana? karena Jakarta tuh ada namanya PPI untuk guru-guru kayak honorer lagi PPW. Jadi mereka tuh digaji sesuai UMR di Jakarta. Wah, keren ya. Ada standarisasi. Ada standarisasinya berbeda setiap provinsi. Kalau di Jateng itu tuh saya nggak tahu, tapi kalau di Banten itu lebih bagus. Lebih bagus. Malah itu yang heran kok Banten lebih bagus daripada di Jawa Barat. Ya itu feeling saya tuh karena masalah ini aja, masalah itikat. Bukan, saya nggak percaya kalau ada masalah ini nggak ada anggaran nggak percaya. Asli gitu. Karena teman saya pun yang di Banten itu tuh bahkan kan dia 3 tahun lebih muda, baru aja dia tuh jadi guru dari tahun 2023. Wah, Tapi langsung P3 kan statusnya. jadi yang menentukan P3K kewenangan Pemprov ya. Pemprov. Tapi kalau kata teman-teman nggak, sebenarnya teman-teman apa ya, ada komunikasi nggak sih? Nggak ada. PW? Palingan ya grup-grup antar sekolah doang gitu. Oh, gitu. Sebenarnya nggak ada rencana bikin rencana apa gitu. Ya kemarin tuh kan kita beberapa kali mau aksi itu langsung wah, itu ramai banget. Ramai itu setuju. Langsung Setuju. dicegat Langsung sama dicegat. atasan. Sama kepala sekolah, dinas dan sebagainya. Jadi sekarang organisasi-organisasi di atas kami itu bukan lagi pro terhadap kesejahteraan kami, enggak gitu. Justru kalau misalkan aksi kami membuat mereka terlihat tidak bekerja, ya udah tetap redam sedia mungkin gitu. Dan jahatnya itu ketika misalkan saya demo ke gedung sate yang kena imbasnya itu kepala sekolah saya. Itu kenapa? Oh, dibikin begitu. Dibikin Kayaknya begitu. diadu ya. Diadu. Dan itu terjadi kemarin yang di SMP di Kabupaten Bandung itu. Kenapa? Oh, yang itu yang Yang itu. mau demo. Itu guru-guru satu SMP yang mau demo atau seluruh? Seluruh Kabupaten. seluruh Kabupaten Bandung. Keren sih itu kompak. Karena isunya emang besar gitu. Iya, iya, iya. Semuanya merasakan gitu. Keren. Setengah 2.